Iya, melaporkan ini? ya kan kita tadi saya datang untuk melihat kondisi kan dan juga sekaligus eh, meminta pendapat, masukan dari prinsipal karena kita mau rapat. Nah ini kita setelah rapat kita ingin melaporkan hasilnya dan kemudian juga tentu minta pertimbangan lagi karena bagaimanapun begini dalam kasus lawyering seperti ini kan kita harus memperhatikan betul apa kemauan prinsipal kan, apalagi ini kasus yang memberikan atensi publik yang tinggi, jadi tidak bisa sembarangan kita menghandlenya. Secara hukum nggak susah sebenarnya, kasus ringan kan sebenarnya kan, pencemaran nama baik kemudian fitnah itu ancaman hukumannya harusnya di bawah 5 tahun. Tapi kita tahu kan ada pasal-pasal yang kemudian diselundupkan, kita duga itu pasal undang-undang ITE dengan ancaman hukuman sampai 12 tahun. Karena itu kita perlu bertindak hati-hati dan kemudian juga kita kaitkan dengan kemungkinan nanti penyerahan dua beliau hari Senin nanti pukul 9 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah, kita ingin memastikan bahwa upaya untuk misalnya penangguhan penahanan atau tidak ditahan itu tetap kita prioritaskan kepada mereka. Katanya mau bawa 50 tokoh ya? Jadi gini, banyak tim yang bekerja. Jadi bukan kita saja. Jadi Mas Roy itu ada beberapa tim yang mengasistensinya dia. Kemudian Dr. Tifa juga ada tim sendiri. Jadi kalau digabung-gabung barangkali ya banyak juga tokoh. Tetapi memang ada beberapa nama yang kita belum bisa sampaikan ya. Tetapi yang bisa disampaikan misalnya Profesor Din Samsudin itu juga memberikan jaminan agar kedua beliau tidak ditahan begitu. 50 tokoh ini apakah nantinya di pas pelimpahan itu akan ada yang ikut serta datang atau gimana? Gini, saya pikir yang 50 tokoh itu dari tim lain mungkin ya mengatakannya ya. Jadi kalau saya sendiri saya tidak ingin menyebutkan berapa jumlahnya karena kita terus mengumpulkan jaminan dari tokoh tersebut. Tidak sulit dari sisi komitmennya, tapi sulit dari sisi waktu karena kita harus meminta hitam atas putih kan. Ya, harus ada materainya, kemudian tanda tangan, dan kita harus mendatangi tokoh tersebut. Sebagian dari mereka seperti RG misalnya, lagi di China kan, gimana kita mau minta tanda tangan basahnya. Tetapi dari sisi komitmen dia bersedia menjadi penjamin. Jadi penjamin itu sebenarnya yang paling utama kan keluarga. Hanya tokoh-tokoh itu penting sebagai sebuah garansi bahwa dua klien kami ini memiliki kredibilitas gitu. Dan apa yang disangkakan kepada mereka itu bukan hal yang buruk sesungguhnya, tetapi masih ranah kebebasan berpendapat baik secara lisan dan tulisan yang harusnya dijamin oleh konstitusi dan undang-undang gitu. Bang, kan hari Senin itu kan pelimpahan. Iya. Berarti kan harus dengan barang bukti dan terdakwa. Iya. Tersangka. Tersangka. Kalau masih dirawat nantinya seperti apa, Bang? Kita belum tahu juga bagaimana skenarionya, tapi ya doakan saja pada saatnya ya, tentu hari Senin nanti beliau berdua sudah bisa barangkali dibawa ke Kejaksaan Negeri dan kita berharap tidak ada penahanan terhadap kedua beliau gitu. Karena saya mengatakan kan kasus ini kan bukan kasus kejahatan mala inse dari sononya kejahatan, tetapi ini kan sebuah pelanggaran pidana yang dianggap pelanggaran pidana karena undang-undang mengaturnya. Karena itu menurut saya terhadap kasus-kasus seperti ini harusnya penyidik, ya, penegak hukum tidak perlulah melakukan yang namanya penahanan dan sebelumnya penangkapan. Karena ini kan bukan orang jahat. Jadi saya ingat kata-kata Pak Jimli itu, sebenarnya hukum itu ya harus dikenakan kepada orang jahat, bukan orang yang salah. Nah ini pun kesalahannya pun masih kita perdebatkan apakah beliau berdua bersalah atau tidak. Karena ini kan sekarang kita sedang berdebat. Lain halnya kalau kita mengatakan orang menjamret, membunuh, merampok, korupsi. Dan itu bisa dibuktikan misalnya. Itu kan sudah pasti kejahatan yang absolut. Tapi ini kan ketika ada anak bangsa mempertanyakan ijazah mantan kepala negara dan mengatakan setelah diteliti 99,9% palsu, apakah itu sebuah kejahatan? Apakah tidak itu sebuah partisipasi masyarakat untuk menjaga integritas nasional? Jangan sampai pemimpin-pemimpin bangsa justru memiliki
kredensial, ijazah, sertifikat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan perolehannya begitu. Untuk malam hari ini Pak, menyampaikan Pak Rosuryo dalam rangka apa? Ya, Rosuryo dan Dr. Tiva ya, dalam rangka kita untuk tadi saya katakan kan mengkonsultasikan apa yang sudah kita rapatkan tadi sepanjang hari, dan kita juga perlu masukan dari kedua beliau karena bagaimanapun principal first. Jadi prinsipal lah yang kemudian kita utamakan apa yang menjadi keinginan mereka begitu. Rencana Senin kami akan mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sehubungan dengan ada dua hal ya. Pertama tahap 2 itu pelimpahan tersangka juga berkas-berkasnya. Yang kedua kami mencoba untuk ikhtiar mengajukan permohonan penangguhan. Dan dalam rentan ini kami sudah konsolidasi dengan sejumlah tokoh untuk memberikan jaminan. Di antaranya ada Pak Sunarko, Majen TNI Purnawirawan, ada Pak Ugroseno, Komjen Pol Purnawirawan. Ada juga Pak Din Samsudin sudah mengirimkan jaminannya. Nanti kami tinggal mengkompilasi. Terakhir sudah ada kira-kira 50-an jaminan dari tokoh-tokoh untuk memberikan dukungan kepada Pak Rosuryo dan kepada penegak hukum bahwa Pak Rosuryo, Dr. Tiva itu akan kooperatif menjalani proses, jadi tidak perlulah dilakukan penahanan. Apalagi sekali lagi penahanan ini tidak relevan ketika ada Sylvester Matutina dari kubu saudara Joko Widodo yang sudah inkrah tetapi tidak pernah dilakukan upaya paksa. Jangankan dilakukan penangkapan dan penahanan, diburu pun sampai hari ini tidak kita ketahui apakah seorang Sylvester Matutina itu diambil upaya paksa. Dan besok di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, institusi yang sama yang harusnya mengeksekusi Sylvester Matutina, semestinya tugas jaksa yang pertama adalah justru mengeksekusi putusan, bukan memaksakan seorang yang masih status tersangka untuk ditahan. Karena itu kami akan konsolidasi dengan tokoh-tokoh agar tokoh-tokoh ini memberikan jaminan dan ada agar keyakinan dari pihak kejaksaan untuk tidak melakukan penahanan. Karena ini kan penahanannya sebenarnya dari kepolisian yang belum ke tahap jaksa. Maka setelah pelimpahan kami akan minta kepada jaksa dengan memberikan jaminan tidak perlulah. Kalau untuk ke persidangan kita siap bertarung. Saya siap ketemu dengan saudara Jokowi dan saya akan pertanyakan seluruh dokumen yang berkaitan dengan saudara Joko Widodo dari SD, SMP, SMA, bahkan S1, dan saya akan merepetisi apa yang dulu saya persoalkan di Pengadilan Negeri Surakarta saat mengadili Bambang Tri dan Gus Dur yang saat itu saudara Joko Widodo tidak pernah hadir, bahkan ijazah aslinya yang katanya ada tidak pernah dihadirkan, tetapi karena perkara ijazah ini Bambang Tri dan Gus Dur divonis 6 tahun, kami ajukan banding jadi 4 tahun dan hari ini inkrah. Jadi sekali lagi ini adalah kezoliman dan kami tidak ingin bangsa kita ini rusak hukumnya. Persepsi masyarakat bahwa hukum itu hari ini tebang pilih, pilih tebang, hari ini ada yang direpresi, yang dizalimi. Ya, lanjut ya. Itu ternyata terjadi. Kita tidak mau hukum ini hanya untuk melayani kepentingan keinginan saudara Joko Widodo. Kalau saudara Joko Widodo gentleman, ambil langkah seperti yang dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan ketika menghadapi Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Yakni apa? Proses hukum tapi tidak ada penahanan. Tidak perlu itu disusupkan pasal 3235. Itu kan modus saja, motifnya ingin melakukan penahanan agar ancaman pidananya di atas 5 tahun sehingga ada alasan untuk melakukan penahanan. Dan kepada aparat penegak hukum, jangan mengikuti atensi dan intensi dari saudara Joko Widodo yang motifnya ingin mencelakakan anak bangsa. Padahal ia sudah 2 periode menjadi pemimpin di Republik ini. Semestinya dia tunjukkan sikap negarawan dengan memberikan ya keterbukaan terhadap informasi yang dimilikinya, bukan malah mengatakan apa wewenang Anda menanyakan tentang ijazah saya, tidak ada kewajiban hukum bagi saya untuk menunjukkan ijazah saya. Dan ini sekali lagi bahkan seorang tokoh sekelas Pak Yusuf Kalla yang memberikan nasihat untuk menunjukkan ijazahnya pun masih ditafsirkan sebagai orang yang tidak percaya ijazahnya dengan menyatakan semuanya nanti akan kita tunjukkan di persidangan. Dan itu adalah kebohongan yang direpetisi. Kenapa? Dalam sidang pidana yang punya kewenangan untuk mengajukan bukti itu bukan lagi orang yang melapor, tapi sudah berpindah kepada jaksa. Sehingga narasi akan ditunjukkan di persidangan itu tidak relevan. Kenapa? Bukti dokumen itu semuanya menjadi bukti persidangan yang kewenangannya ada pada jaksa. Kecuali dia menyatakan, nanti Pak Jaksa yang akan menunjukkan ijazah saya karena sudah disita. Itu baru benar. Nah, ini sekali lagi mengkonfirmasi bahwa apa yang disampaikan secara berulang oleh saudara Joko Widodo bahwa dirinya akan menunjukkan ijazahnya dari SD sampai S1 UGM-nya untuk ditunjukkan di persidangan itu adalah kebohongan yang direpetisi. Begitu ya? Pak, hari Senin selain penangguhan penahanan, apalagi Pak yang akan diupayakan oleh tim kuasa hukum?
Yang pertama kita menghadiri serah terima antara tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan, dari penyidik kepada kejaksaan ya. Yang kedua, memang kita sekalian mengajukan tadi surat penangguhan penahanan, dan memang kita minta kepada tokoh-tokoh untuk bisa mendampingi saat proses tersebut, sekaligus untuk menunjukkan bahwa benar ada jaminan dari tokoh-tokoh yang memang sudah kami lampirkan dalam berkas permohonan penangguhan begitu. Kondisinya gimana Pak tadi Pak di dalam? Oh itu nanti tanyakan penyidik ya. Ya, Komjen Pol Ogroseno, kemudian Pak Saididu, Pak Marwan Batubara, kemudian ada juga Pak siapa tadi? Yang kemarin datang itu tokoh-tokoh kita itu? Oh ya udah tadi. Nah kita juga masih terus mengkonsolidasi tokoh-tokoh lainnya. Nanti ini juga gabungan karena ada LBH APPP Muhammadiyah juga terlibat. Nanti ada juga konsolidasi dukungan dari Pak Gufroni selaku ketua tim LBH AP Muhammadiyah yang juga bersinergi dalam pembelaan kasus ini. Juga di tim ini juga kita akan konsultasi dengan Pak Danin siapa yang di Australia itu, lupa aku namanya. Denny Indrayana ya, yang memang bagian dari tim ini, dan kita konsolidasi juga dengan tim-tim yang lain bersama Pak Refli Harun dan yang lainnya. Kira-kira itu ya. Tapi kalau timnya memang kita udah banyak ya, ada Pak Ahmad Yani dan yang lain juga akan terlibat dalam menangani kasus ini. Buat rawat intipnya nggak tahu Bang sampai kapan? Ditanyakan saja ya, bukan kewenangan kami. Nanti saya salah. Kesehatan kan bukan urusan saya. Seperti pendukung Joko Widodo, ada Jokowi siapa itu Freddy Alek Damanik menyatakan Pak Jokowi sehat, lalu RTPSI marah-marah, itu kan bukan kewenangan dari Projo ya, atau relawan. Nah saya nggak mau masuk. Saya tetap proporsional sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan saya ya. Oke, cukup ya. Pak, ada rencana mau pra-peradilan, Pak? Pra-peradilan di waktu yang mepet ini rasanya tidak relevan. Apalagi ketika kita ngajukan pra-peradilan, kemudian berkas dilimpahkan, kan kita gugur, kehilangan objek. Itu ya buang-buang waktu saja lah ya. Tetapi bahwa penangkapan Pak Roy itu adalah penangkapan yang tidak beradab, ya kami sampaikan kepada rakyat. Karena saya ingin rakyat itu ikut mengadili perkara ini. Kenapa? Kita tidak terlalu percaya pada proses peradilan ketika prosesnya itu sendiri sudah tidak adil. Bagaimana mungkin orang dijemput secara paksa, ditangkap, ditahan, pada sebelumnya sudah kooperatif, wajib lapor rutin, tetapi dilakukan tindakan. Dan tadi ada hal yang penting untuk perlu saya konfirmasi. Kalau akan ada media yang nanya-nanya ke saya, ini ada nggak video penangkapan Pak Roy? Saya katakan kalau ingin situasi apa penangkapan itu, nontonlah film G30 SPKI. Seperti itulah kira-kira cara dari penyidik melakukan penangkapan. Padahal bisa WA dulu. Tidak sempat buka baju, tidak sempat mandi, bahkan hanya cuci muka, nggak boleh bawa sendal. Untungnya tidak diperlakukan seperti Charlie Chandra yang hanya pakai kaos sama celana pendek. Untungnya sempat pakai sepatu, pakai baju dari yang ada apa adanya saja. Dan istri ketika meminta ada lawyer untuk mendampingi. Sebenarnya kami juga tidak akan menghalangi penangkapan. Paling tidak kami memastikan, oh benar ini dari aparat yang berwenang. Oh aman klien kami dibawa. Karena saat itu khawatirnya ada gerombolan yang tidak dikenal, pura-pura bawa identitas, surat tugas, ngambil klien kami, kan khawatir tiba-tiba seperti Andri Yunus tengah perjalanan atau dibuang di KM 50, di dar-der-dor seperti di KM 50. Tapi qadarullah, alhamdulillah ternyata memang dari Polda. Nah, sampai di titik itu kami hari ini tidak khawatir dari sisi bahwa memang yang menangkap adalah pihak yang berwenang, tapi penangkapannya dilakukan secara sewenang-wenang. Oke, kita dulu ya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.